Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bantu Bisnismu. Dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Namun sebelum kita mulai masuk ke materi, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah mensupport terlaksananya channel ini. Feedback yang kami terima luar biasa. Ada banyak yang mengirimkan DM, ada yang melalui WhatsApp, ada juga yang datang ke kantor secara langsung, ada juga yang mengisi form klinik bisnis kami gratis untuk konsultasi. Jadi lumayan banyak lah feedback yang kami terima, membuat kami lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan tips-tips tentang bisnis, manajerial, dan keuangan. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi materi. Kenapa sih orang yang biasanya sudah punya target, terus sudah menyusun strategi, dieksekusi, namun biasanya targetnya susah untuk tercapai, ya kan? Jadi sudah menetapkan target, sudah punya strategi yang keren banget di atas kertas, langsung dieksekusi, cuman masalahnya kenapa kok misalnya hasilnya selalu tidak optimal, kenapa target tidak pernah tercapai. Nah, masalah di mana akan kita bahas yang satu ini, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Nah teman-teman sekalian, langsung kita masuk ke materi ya, ke pembahasan. Jadi permasalahannya adalah kenapa sih kita sudah punya target, kita sudah punya strategi yang keren, dieksekusi, namun hasilnya tidak pernah sesuai. Jarang kali mencapai target. Masalahnya itu di mana? Salah saya itu di mana? Kan pasti teman-teman sekalian sering mengalami hal ini ya. Kami dulu awal-awal menjalankan bisnis juga mengalami hal yang sama. Ada pepatah yang berbunyi bahwa ayo gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, tapi ketika cita-cita sudah setinggi langit digantungkan, mencapainya setengah langit aja juga susah banget, setengah mati gitu loh. Apalagi mau setinggi langit. Nah, terus kami belajar dari kesalahan. Berulang kali ini kejadian berlaku, lalu kami pelajari di kesalahan. Kesalahan kami ternyata adalah di bagian evaluasi. Nah, kami jarang melakukan evaluasi tentang eksekusi yang kami lakukan di lapangan. Kenapa dengan evaluasi? Karena evaluasi ini adalah yang mengontrol masalah kegiatan eksekusi di lapangan dan juga mengontrol apakah strategi yang kita punya itu relevan apa enggak untuk diterapkan di pasar, di lapangan. Di perusahaan kami, untuk evaluasi itu ada beberapa waktu yang digunakan. Pertama, ada yang evaluasi harian. Harian ini pagi dan sore. Ada juga yang evaluasi mingguan, ada juga yang evaluasi bulanan, ada juga yang evaluasi 3 bulanan, dan ada juga yang evaluasi tahunan. Yang tahunan ini kami bilang namanya rapat kerja. Nah, pasti di perusahaan teman-teman sekalian juga ada kan yang namanya rapat kerja tahunan. Nah, sama, kami juga ada. Nah, bayangkan ya, kalau misalnya teman-teman tidak mengevaluasi apa yang sudah Anda kerjakan. Misalnya Anda sudah punya suatu penjualan yang sukses di kota metropolitan, anggaplah kota Jakarta. Produk Anda, jasa Anda ini berlaku baik untuk dipasarkan di kota Jakarta dengan karakter orang yang banyak ya. Lalu Anda praktekkan lagi ketika Anda mengembangkan pasar di kota, misalnya kota pelajar, misalnya kota Malang. Nah, ini belum tentu yang strategi yang Anda gunakan di kota Jakarta metropolitan ini cocok untuk dilakukan di kota Jakarta karena karakter pasarnya berbeda. Tapi kalau teman-teman tanpa melakukan evaluasi, langsung memindahkan strategi yang di Jakarta untuk langsung pindah di kota Malang, maka kalau misalnya tidak Anda kontrol, ketika 1 bulan kemudian Anda udah melakukan penjualan ya, 1 bulan kemudian baru dievaluasi, kaget. Ya kan, bahwa loh, itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kenapa? Karena evaluasinya dilakukan di akhir bulan. Coba kalau misalnya evaluasinya Anda kawal secara berkala, misalnya eksekusi setelah 3 hari teman-teman evaluasi gitu ya. Oh, ini kok nggak cocok, kesalahannya di mana? Dengan demikian teman-teman tidak terlalu banyak membuang waktu. Coba, karena time is money, kan ada pepatah time is money ya. Artinya kalau teman-teman evaluasi di akhir waktu, ya kan Anda sudah membuang berapa banyak hari itu untuk mengevaluasi yang harusnya tadinya evaluasi ini bisa dilakukan di awal, tapi karena teman-teman abai tidak melakukan evaluasi di awal, tapi melakukan evaluasi di akhir, ada banyak waktu yang terbuang. Teman-teman pertama harus tetap bayar operasional, ya kan? Terus abis itu teman-teman juga ya paling sudah rugi waktu. Rugi waktu berarti tidak ada pemasaran sama sekali, atau pemasaran sangat berkurang, tidak efektif. Ya jadi banyak ruginya lah kalau Anda melakukan evaluasi di akhir-akhir. Oleh karena itu di perusahaan kami evaluasi harian. Jadi karyawan kami itu kalau mau masuk besok itu sorenya sudah meeting. Meeting besok harus melakukan apa. Terus besoknya lagi meeting pagi, mereka sudah tahu akan melakukan apa, tinggal mungkin memperkuat lagi. Saya menegaskan bahwa nanti saya akan jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Itu mesti untuk divisi, misalnya divisi produksi dan divisi marketing. Untuk divisi, misalnya divisi online juga mereka sudah tahu bahwa saya akan ngawal website ini, terus habis itu saya akan melakukan ini, dan lain-lain ya. Jadi sudah tahu harus mengerjakan apa. Nggak ada yang namanya karyawan datang itu nggak tahu nanti hari ini saya mau kerja apa, itu nggak ada, karena semuanya sudah dibahas dari kemarinnya, sorenya. Karena mereka sudah tahu mereka akan mengerjakan apa, besoknya tinggal kita tagih waktu meeting, nanti kamu mengerjakan apa, besok kamu akan mengerjakan apa. Jadi mereka sudah tahu semua, bahkan kita sudah punya jadwal pekerjaan selama 1 minggu yang bisa dievaluasi secara harian.
Dari target tadi, misalnya kita punya target 1 bulan, itu di breakdown juga dalam target mingguan. Misalnya kita harus menjual 100 produk dalam waktu 1 bulan, misalnya ya. Lalu kita breakdown 1 minggu, berarti kita rata-rata harus menjual 25 produk. Nah, ketika kita breakdown jadi 25 produk, kita breakdown lagi jadi harian, kurang lebih 1 hari bisa menjual kurang lebih 2-3 produk, ya kan? Nah, lalu kita lihat ketika evaluasi harian, di meeting harian, kamu sudah, misalnya di divisi marketing, kita lihat, kamu udah bisa menjual berapa produk hari ini, kemarin udah jual berapa produk, loh kenapa kok cuma sedikit, masalahnya di mana? Jadi kita langsung bisa nyusun strategi baru supaya kita bisa punya alternatif eksekusi, supaya penjualan kita tetap bagus, produksi kita juga tetap bagus, semuanya baik di bisnis kita, sesuai dengan strategi dan target bisa tercapai. Nah, jadi demikian teman-teman dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diterapkan di bisnis teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang bisnis belum menerapkan evaluasi secara berkala, ayo segera dibuat evaluasi secara berkala. Loh, terus gimana kalau misalnya kami karyawannya belum banyak? Nggak apa-apa, justru karena karyawannya masih sedikit, lebih gampang kontrol daripada langsung karyawannya yang banyak. Loh, terus kalau saya sendirian gimana? Ya nggak apa-apa, mulai mengevaluasi diri sendiri. Makanya ada yang namanya muhasabah. Jadi kita kontrol, lihat diri kita ini salahnya di mana sih, ya kan? Ketika kita sudah mengetahui kesalahan kita di mana, lebih gampang perbaikinya daripada kita nggak tahu kesalahan kita ada di mana. Orang memang cenderung abai untuk mengevaluasi timnya mereka, apalagi mengevaluasi diri mereka sendiri. Jadi demikian dari kami teman-teman sekalian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kami undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.